yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Abah Haji Agung beserta keluarga, para karyawan, pimpinan perusahaan AFKO, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh santri Pondok Pesantren Safinatul Huda, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya selalu mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Khususnya kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman. Dengan iman ini Allah akan menyelamatkan kita dari siksanya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita dan juga menjadi suri tauladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan kita baca pada malam hari ini masih melanjutkan bab tentang sholat 2 hari raya. Akan kita bacakan hadis nomor 76. Dan sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, khususan la jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina, summa ila jami'i masyayikhi madinati Jombang hatihi ya Allah, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 76 an Ummi Atiyata qalat umirna an nukhrijal awaiqa wal khuyyadha fil idaini yashhadana al khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul khuyyadul musalla. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, Ummu Atiyah, kami diperintahkan, tentu yang dimaksudkan adalah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajak para wanita-wanita remaja
para remaja, para wanita-wanita remaja, para remaja-remaja perempuan. Wal khuyyadha, dan para wanita-wanita yang telah dewasa. Fil idaini, di dalam 2 hari raya. Yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, karena mereka akan menyaksikan berbagai kebaikan dan memperoleh doanya orang-orang Islam. Wa ya'tazilul khuyyadhu al-musallah, adapun orang-orang perempuan yang sedang haid itu agak jauh dari tempat sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang hukum wanita, baik yang masih remaja atau yang sudah dewasa, untuk mengikuti pelaksanaan sholat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jelas di dalam hadis ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan mereka itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti sholat 2 hari raya atau menghadiri sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya zaman Kanjeng Nabi itu sholat hari raya dilaksanakan ini di lapangan, bukan di masjid. Kenapa? Karena pada sholat hari raya ini jumlah yang mengikuti ini jauh lebih banyak daripada sholat 5 waktu berjamaah yang biasanya dilaksanakan di masjid. Kenapa? Kalau sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini hampir didominasi oleh orang laki-laki. Orang perempuan itu hanya yang mereka kepingin mengikuti sholat berjamaah di masjid saja. Karena mereka sebenarnya dianjurkan untuk sholat berjamaah 5 waktu itu tidak di masjid bagi orang perempuan, tetapi sholat mereka berjamaah di rumah-rumah mereka itu lebih utama daripada sholat mereka berjamaah di masjid. Ini hukum asalnya. Hukum asal itu jika tidak ada kondisi yang merubah dari hukum asal ini kepada hukum yang lain, maka hukum asal ini tetap berlaku. Jadi anak-anak sekalian, saya pelajari atau saya belajari sampean untuk memahami hukum-hukum dalam Islam. Jadi ada yang disebut dengan hukum asal dan ada yang disebut dengan hukum cabang. Makan, ini salah satu contohnya. Makan itu hukum asalnya adalah mubah. Makan itu hukum asalnya adalah mubah. Yang menyebabkan makan ini bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi sunnah, bisa dihukumi makruh, bahkan bisa dihukumi haram, itu karena kondisi yang melatar belakangi makan itu. Jadi dalam kondisi normal makan itu hukumnya adalah mubah. Tapi dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi darurat, makan itu bisa berarti wajib. Bahkan tidak hanya darurat, misalnya sampean kalau tidak makan misalnya, maka sampean akan malas misalnya untuk beribadah kepada Allah karena nggak punya tenaga, lapar, sangat lapar. Ya, dari kamar menuju ke masjid ini sudah berjalan ini sangat lemah.
Sehingga sampean tidak ada tenaga untuk berjalan dari kamar ke masjid misalnya untuk mengikuti sholat berjamaah atau untuk mengikuti majelis-majelis ilmu. Sedangkan kalau sampean makan, sampean berjalan dari kamar ke masjid ini ada tenaga dan sampean merasa lebih kuat, maka makan dalam kondisi seperti itu hukumnya bisa sunnah, bahkan bisa wajib, itu hukum makan. Jadi ada hukum asal, ada hukum cabang. Makan bisa makruh, misalnya dalam kondisi kenyang. Dalam kondisi kenyang ada makanan sampean makan. Kondisi kenyang sampean makan ini biasanya bukan tambah kuat. Biasanya kalau kekenyangan itu malah justru tambah lemes. Jadi lapar juga lemes, tapi kondisi kekenyangan juga lemes. Maka ketika kondisi sudah kenyang, ini sudah tidak disunnahkan lagi makan, malah justru bisa jadi makruh. Dalam kondisi tertentu malah bisa jadi haram. Setelah makan kekenyangan malah nggak kuat melakukan apa-apa, jadi teler. Ya, ini hukum makan itu bisa seperti itu. Begitu juga nikah misalnya. Nikah itu hukum asalnya bukan sunnah. Nikah itu hukum asalnya adalah mubah. Yang menjadikan nikah itu sunnah karena kondisi. Kondisinya bagaimana? Kondisi seseorang sudah punya keinginan untuk menikah. Jadi dalam bahasa fikihnya mantakot nafsuhu ilan nikahi wa yajidu mu'natahu. Orang yang kondisinya sudah punya keinginan untuk menikah dan dia sudah punya persiapan materi untuk memberi mas kawin dan untuk memberi nafkah, itu sudah punya. Maka orang yang seperti itu disunnahkan untuk nikah. Bahkan bisa jadi wajib nih hukum nikahnya bagi orang yang sudah punya keinginan untuk menikah. Dia juga sudah punya modal untuk membayar mas kawin, untuk menafkahi istri. Dan jika dalam kondisi itu dia tidak menikah, maka dia dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina. Kepingin wis duwe kepinginan, pacar ya wis duwe, modal untuk nikah juga sudah ada. Lah nek wis duwe pacar, kepingin nikah juga sudah, kemudian modal untuk nikah juga sudah ada, kok dia ndak nikah-nikah? Kira-kira pacaran itu mungkin ndak akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang haram? Ya mungkin. Maksudnya duwe pacar di jarno ya. Kan nggak mungkin. Apalagi pacarannya sampai dalam waktu yang lama, tiap minggu janjian. Kalau sudah janjian, kemana lagi kalau tidak mencari tempat untuk berduaan? Kalau sudah mencari tempat untuk berduaan, kata Rasulullah, ini Rasulullah ya, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wasalisuhuma asyaiton. Tidak ada orang laki-laki dan orang perempuan yang bukan mahramnya itu berdua di tempat yang sepi kecuali yang ketiganya adalah setan. Kalau sudah yang ketiganya setan, tidak mungkin setan mengajak untuk ngaji bareng, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah ini anak-anak sekalian. Jadi nikah itu bisa asalnya bukan sunnah. Nikah itu hukum asalnya adalah mubah, berubah menjadi sunnah karena kondisinya
berubah menjadi wajib juga karena kondisi. Dan nikah bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Punya keinginan untuk menikah, tapi dia tidak punya modal untuk membayar mas kawin, tidak punya modal untuk, tidak punya persiapan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kondisi seperti ini jangan dipaksa menikah meskipun sudah punya keinginan. Sebab kalau dipaksa menikah kasihan istrinya. Istri yang mestinya berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya ternyata tidak mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan nafkah itu. Wong suaminya pengangguran, suaminya belum punya penghasilan. Nah terus bagaimana keinginan yang sudah kuat ini untuk menikah? Rasulullah memberikan jalan keluar. Kalau sudah punya keinginan untuk menikah tapi belum punya persiapan untuk memberi mas kawin dan memberikan nafkah, maka solusinya adalah perbanyak puasa. Ya perbanyak puasa. Makanya santri-santri ini kalau sudah balik ini harus banyak puasa. Harus banyak puasa. Jadi kalau tidak banyak puasa, khawatirnya itu nanti syahwatnya tidak terbendung, ya, syahwatnya tidak terbendung. Kalau syahwatnya tidak terbendung, itu kasihan nanti semuanya jadi pelampiasan. Ya, banyak yang jadi pelampiasannya. Ini kasihan. Maka Nabi sudah memberikan solusi. Kalau nikah haram, karena dia akan mendolimi istrinya karena dia tidak bisa memberikan kewajiban berupa memberi nafkah. Maka jalan keluarnya adalah banyak berpuasa. Itu begitu. Perempuan juga begitu. Dalam sholat berjamaah ini memang hukum asalnya adalah sholat berjamaah di rumahnya orang perempuan itu lebih utama daripada sholat berjamaahnya di masjid. Itu hukum asal. Ya. Karena dikhawatirkan kalau orang perempuan ini sholat berjamaahnya di masjid, itu nanti akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, seperti yang sekarang ini ibu-ibu ada di belakang. Saya juga tidak pernah kenal sama ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu jarang ada yang di depan, ya. Santri-santri juga saya kira tidak banyak kenal dengan ibu-ibu, ya, kecuali yang biasa melayani makan santri ini biasanya paling kenal, ya. Tapi kan hanya sebatas untuk makan tadi itu dan tidak ada yang lain. Saya yakin di sini aman dari fitnah, apalagi ibu-ibu juga tidak ada yang macak menor, nggak ada kan, ya, nggak ada yang berhiasnya ini berlebihan, tidak ada. Maka yang seperti ini menjadi diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dan bisa jadi sholatnya di masjid itu lebih utama daripada sholatnya di rumah. Kalau misalnya di rumah ini banyak anak kecilnya, di rumah ini banyak suara-suara yang mengganggu kehusukan sholatnya, sehingga dia tidak bisa sholat dengan khusyuk kecuali kalau sholatnya di masjid. Maka dalam kondisi seperti itu, maka hukum, ya, sholat di masjid itu menjadi lebih utama daripada hukum sholatnya di rumah. Jadi kondisi itu juga menentukan perubahan hukum. Tapi di dalam sholat hari raya, ini tidak ada perintah sholat hari raya itu dikerjakan di rumah, kecuali dalam kondisi seperti tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu dalam kondisi COVID. Dan saya yakin meskipun sudah ada anjuran untuk sholat di rumah, saya yakin tidak ada yang sholat hari raya di rumah, ya. Apalagi di rumah tidak ada yang ngerti misalnya siapa yang khutbah, siapa yang ngimami sholat, tidak mungkin sholat di rumah. Untuk sholat 2 hari raya ini diperintahkan untuk dikerjakan di luar rumah. Di luar rumah itu boleh di masjid, boleh di lapangan. Mana yang lebih utama tergantung kondisinya.
asalnya sholat di lapangan itu ya lebih banyak menampung ya jamaah, berapapun jamaah itu pasti akan tertampung, karena semuanya ini dianjurkan untuk mengikuti sholat hari raya, termasuk para wanita pemuda-pemudinya ini juga diperintahkan, tidak hanya wanita-wanita yang sudah balik. Kak, tidak usah ribut ya untuk sholat hari raya itu apakah di masjid atau di lapangan, itu sama-sama diperbolehkan. Masalah mana yang lebih utama tergantung kondisinya. Kalau kondisi masjid misalnya ini masjidnya luas dan bisa menampung jamaah sebanyak-banyaknya, karena masjid misalnya punya halaman yang luas, sehingga kalau tidak tertampung di dalam masjid masih bisa tertampung di halaman masjid, maka tentu di masjid itu lebih utama. Karena ketika di masjid itu ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada kesunatan untuk i'tikaf. Di lapangan dah, kalau lapangannya misalnya becek atau lapangannya misalnya biasa digunakan untuk apa? Untuk angon sapi, angon wedhus. Apa angon sapi, angon wedhus itu? Menggembala sapi, menggembalakan kambing. Itu kan tidak terjaga kesuciannya. Ya, kan ada terpalnya, ada karpetnya. Ini berbeda dengan kondisi di Mekah, di Madinah, di mana di sana adalah gurun pasir ya. Jadi gurun, berbeda dengan kondisi di sini. Rumput-rumput itu kan lapangan biasa dipakai ya, kadang-kadang untuk menggembalakan kambing, untuk menggembalakan sapi, sehingga najisnya itu kan ya, tidak bisa dijaga. Jadi tergantung kondisinya. Jadi lebih utama di mana, di masjid atau di musola, jangan dipukul rata. Jadi yang fanatik di lapangan tidak perlu menyalahkan yang sholat hari raya di masjid, yang fanatik di masjid juga tidak boleh menyalahkan yang mau sholat hari raya di lapangan. Saling menghormati, masing-masing punya keyakinan, punya pilihan. Ya, wis. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Karena di dalam hari raya itu ada syiar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah syiar, ini lebih utama dilakukan di tempat terbuka. Jadi jangan beralasan misalnya kalau saya sholatnya di masjid itu nanti khawatir saya ini tidak ikhlas, maka saya lebih memilih sholatnya di rumah agar supaya ikhlas saya ini terjaga. Itu alasannya wong aras-arasen sholat berjamaah nang masjid, golek alasan sing kira-kira bisa dibenarkan dia sholat di rumah. Syiar itu harus ditampakkan. Masalah tadi ikhlas atau tidak ikhlas itu ya harus dilatih. Bagaimana agar kita dalam melaksanakan ibadah itu kita latih agar supaya menghadirkan keikhlasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu. Dan ada bedanya antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib itu tentu lebih utama dilaksanakan secara terbuka. Ya, makanya sholat berjamaah 5 waktu itu tentu lebih utama dilaksanakan di masjid daripada di rumah, karena di situ ada nilai syiar. Nah, sholat 2 hari raya ini meskipun sunnah, tetapi sholat 2 hari raya ini ada syiar di situ. Maka karena ada syiar, yang tadinya wanita-wanita apalagi yang masih muda itu dalam sholat 5 waktu itu tidak dianjurkan, tetapi dalam sholat hari raya para wanita-wanita bahkan yang masih muda itu dianjurkan. Itu karena ada nilai syiar di situ.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berbicara tentang syiar dalam melaksanakan ibadah, maka tidak boleh tadi alasan misalnya kalau saya ini sholat di masjid ya, 5 waktu berjamaah, ini saya khawatir tidak ikhlas, karena itu saya lebih memilih sholat 5 waktu saya ini di rumah daripada di masjid. Itu alasan yang seperti itu tidak dibenarkan. Jadi karena sholat berjamaah di masjid itu ada nilai syiar di situ, maka tentu lebih utama dikerjakan di masjid daripada di rumah. Wes, ini tentang hukum wanita mengikuti sholat hari raya. Berikutnya hadis 77 Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusallunal idaini qoblal khutbah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati oleh 2 imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadisnya jelas sahih. Kata sahabat Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, mereka itu ketika melaksanakan sholat 2 hari raya ini mendahulukan sholatnya baru kemudian khutbah. Ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau Jumat itu khutbahnya dulu baru kemudian sholat. Tapi kalau hari raya ini sholat dulu baru kemudian khutbah. Dan berbeda antara khutbah Jumat dengan khutbah 2 hari raya. Kalau khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Misalnya sholat Jumat kok tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya itu tidak sah. Tapi kalau sholat hari raya, setelah sholat 2 rakaat kemudian pulang, misalnya itu sholat 2 hari rayanya masih tetap sah, karena hukum khutbah hari raya itu sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perbedaan antara khutbah dalam sholat 2 hari raya dengan khutbah di dalam sholat Jumat. Karena itulah sholat Jumat ini bisa menggantikan sholat zuhur, padahal sholat Jumat itu hanya 2 rakaat. Sedangkan sholat zuhur itu 4 rakaat. Karena yang 2 rakaat itu diganti dengan 2 khutbah. Jadi pas 2 rakaatnya sholat Jumat ditambah 2 kali khutbah, ini bisa mengganti daripada sholat zuhur yang 4 rakaat itu. Karena itu orang yang sudah sholat Jumat maka tidak wajib mengerjakan sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya sudah gugur kewajibannya karena sudah diganti dengan sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini tadi bisa menggantikan sholat zuhur yang 4 rakaat, karena di dalam sholat Jumat ini ada khutbah 2 kali, maka ya seharusnya orang yang sholat Jumat itu diusahakan menangi khutbah 2 kali. Kan ada orang sholat Jumat itu khutbahnya ini jarang mengikuti ya, atau tidak pernah mengikuti khutbah 2 kali sholat Jumat, hanya mengikuti sholatnya saja. Terutama biasanya yang dekat dengan masjid, anak-anak pondok biasanya, tapi bukan pondok Safinatul Huda, jadi pondok di Alaska sana ya. Biasanya karena dekat dengan masjid, kamarnya itu kalau sholat Jumat itu nunggu qomat dulu baru kemudian berangkat ke masjid. Padahal sholat Jumatnya hanya 2 rakaat. Sah sholat Jumatnya, sah. Jangankan qomat berangkat ya, ketinggalan 1 rakaat sholat Jumat baru datang saja sholatnya sah. Itu kalau
dilihat dari sah dan tidaknya sholat tetap sah. Tapi kalau dilihat dari sempurna dan tidak sempurnanya sholat, tentu lebih sempurna sholat Jumat itu jika dikerjakan dengan mengikuti dua khutbahnya. Ya, jadi sebelum khutbah sudah ada di masjid. Apalagi pahala-pahala yang sudah diterangkan di dalam hadis yang sangat panjang itu, ya, orang yang datang lebih awal maka pahalanya seperti pahala berkorban 1 ekor onta. Berangkatnya agak siangan lagi maka seperti dia mendapatkan pahala korban 1 ekor sapi. Kalau berangkatnya lebih siang lagi maka dia diberikan pahala seperti pahalanya korban 1 ekor kambing. Kira-kira nek pahalanya seperti korban 1 ekor onta itu ya kira-kira berangkatnya jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10 seperti korban 1 ekor sapi. Jam 10 sampai jam 11 ya ini seperti korban 1 ekor kambing. Jam 11 sampai jam setengah 12, setengah ini seperti korban 1 ekor ayam. Seperti sodakoh, nggak ada korban itu nggak ada. Seperti sodakoh 1 ekor ayam. Setengah 12 sampai dengan jam 12 kurang seperempat itu seperti sodakohnya 1 butir telur. Lah jam 12 kurang seperempat biasanya sudah mulai adzan atau sudah mulai khutbah, bukunya malaikat itu sudah ditutup karena malaikat yang bagian nyatet orang-orang yang hadir mengikuti sholat Jumat itu juga akan mendengarkan khutbah. Jadi wis gak mlebu catetan. Kira-kira kayak sedekah apa kira-kira. Ya. Nah, ini diusahakan kalau dilihat dari sempurna dan tidak sempurnanya, tentu berangkat lebih awal itu akan lebih sempurna sholat Jumatnya. Jadi jangan hanya melihat dari sisi hukumnya saja. Baik. Yang 87 Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal ida rakaataini. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sholat hari raya itu 2 rakaat. Lam yusolli qoblahuma wala ba'dahuma. Beliau kanjeng Nabi tidak sholat qobliyah dan juga tidak sholat ba'diyah. Tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah untuk sholat 2 hari raya. Kalau sholatnya di lapangan, tentu ketika dia datang dia langsung duduk. Jadi tidak ada sholat qobliyah hari raya itu tidak ada. Jadi kalau sholatnya di lapangan ya dia langsung duduk. Tapi kalau sholatnya di masjid, dia masuk masjid, dia ada kesunahan sholat, bukan sholat qobliyah hari raya, tapi sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi begitu ya, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid dia bisa duduk dengan niat iktikaf. Ketika iktikaf itu dia ikut membaca takbir yang dipimpin oleh pemimpin yang memimpin takbir sebelum dilaksanakannya sholat hari raya itu. Jadi masalah di masjid atau di lapangan sudah saya jelaskan, jadi nggak usah geger. Yang penting mengikuti sholat 2 hari raya. Ya, jadi sing sholat geger, ya jarine sing nang lapangan luwih apik nang lapangan timbangane nang masjid. Jari sing nang masjid luwih apik nang masjid timbangane nang lapangan. Akhirnya ya sing krana padha nyalahno nih, akhirnya salate padha gak oleh ganjarane. Ya, padha karo gak salat. Jadi sing salat nang masjid yo apik, sing salat nang lapangan yo apik, sing gak apik iku nek gak ngono. Ya sing gak apik iku nek gak salat. Begitu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal ida bila adzanin wala iqamatin.
Di samping tidak ada sholat qobliyah, tidak ada sholat ba'diyah, di dalam sholat id, sholat hari raya itu juga tidak ada azan, tidak ada iqamat. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ada azan, ada iqamat. Bahkan azannya ini ada 2 kali, dimulai sejak zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak pakai azan, nggak pakai iqamah, langsung as-sholatu jami'ah. Begitu biasanya. Berikutnya nomor 80. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-idi syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Kanjeng Nabi itu tidak pernah melakukan sholat sebelum sholat hari raya, sedikit pun tidak pernah sholat. Kemudian ketika beliau kembali ke rumah, fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'ataini. Beliau melakukan sholat 2 rakaat. Jadi ketika beliau kembali ke rumah, beliau sholat 2 rakaat di rumah. Ini sholat apa? Bukan sholat ba'diyah, bukan, tapi sholat sunnah mutlak. Jadi usolli rakaataini begitu, atau dalam hati saya niat sholat 2 rakaat sunatan lillahi ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini yang belum pernah kita lakukan. Saya yakin sampean belum pernah mengetahui keterangan ini ya, karena itu ketika pulang dari sholat hari raya di rumah langsung yang diambil piring ya, langsung sarapan pagi ya, atau kalau tidak ngambil piring ya langsung ganti pakaian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Padahal di sini contoh dari Rasulullah, ketika Rasulullah pulang dari sholat id itu di rumah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Wa anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salata summa yansarifu fayaqulu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'idhuhum wa ya'muruhum. Ini cara sholat hari raya. Jadi Kanjeng Nabi ketika sampai di musola itu dan sudah berkumpul para jamaah dari para sahabat-sahabat Nabi, maka kemudian Rasulullah memulai melaksanakan sholat dengan para sahabat-sahabatnya, yaitu yang disebut dengan sholat 2 hari raya atau sholat 2 rakaat hari raya. Kemudian setelah sholat 2 rakaat itu beliau berdiri menghadap kepada para jamaah. Wan nasu ala sufufihim. Para jamaah dalam kondisi masih duduk di sof-sof, di barisan-barisan sholat mereka. Faya'idhuhum wa ya'muruhum. Ketika Rasulullah berdiri menghadap para sahabat-sahabat yang mereka masih duduk di sof-sof mereka, Rasulullah memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat dan memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan khutbah. Jadi setelah melakukan sholat 2 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis berikutnya ini menjelaskan bacaan di dalam sholat yang dibaca oleh imam pada waktu sholat 2 hari raya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rakaat pertama beliau ini membaca surat Nun ya, rakaat pertama beliau membaca surat Nun, dan rakaat kedua beliau membaca surat Iqtarobatis Sa'ah. Surat apa namanya itu? Surat Al-Qiyamah, Iqtarobatis Sa'ah. Tetapi para ulama menjelaskan, misalnya tidak membaca surat Nun dan surat Iqtarobatis Sa'ah, maka
dianjurkan untuk membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua membaca surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Sebelum membaca surat dalam rakaat yang pertama, sebelum membaca Fatihah, begitu juga di dalam rakaat yang kedua, ini disunahkan takbir. Disunahkan takbir. Rakaat pertama sebanyak 7 kali, rakaat kedua sebanyak 5 kali. Takbir ini dilakukan rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan rakaat yang kedua setelah berdiri. Maka ketika berdiri, maka dia disunahkan untuk membaca takbir 5 kali tadi itu. Tapi membaca takbir ya dalam rakaat pertama dan dalam rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Karena hukumnya sunnah, maka misalnya lupa tidak membaca takbir, langsung membaca Fatihah, misalnya imamnya lali, wong anjeni setahun cuma 2 kali. Ya kalau sholat 5 waktu ya lali itu ya kadang-kadang, tapi kan tidak sering, ya lupa tidak sering. Tapi kalau sholat hari raya ini sangat mungkin imamnya ini lupa, sehingga tidak takbir, setelah takbiratul ihram langsung membaca surat Al-Fatihah. Tengah-tengah membaca Fatihah dia ingat kalau tadi dia belum takbir. Apa yang harus dilakukan? Tetap melanjutkan bacaan surat Al-Fatihahnya. Jadi tidak boleh kembali takbir. Ya, tidak boleh kembali takbir. Karena takbir itu sunnah. Kalau sudah lupa ya sudah dilewati saja. Jadi dilewati, tidak perlu kembali takbir. Kalau kembali takbir itu kalau jamaah aja banyak, yang pernah saya ceritakan ini takut salah faham ya, dari para jamaahnya. Takbir dikira ruku', ternyata imam takbir itu adalah takbir mengulang takbir yang disunnahkan sebelum baca Fatihah itu. Ya pernah terjadi kan? Sudah pernah saya ceritakan. Jadi tengah-tengah membaca Fatihah atau sudah selesai baca Fatihah baru ingat kalau tadi belum takbir setelah takbiratul ihram. Akhirnya takbir Allahu Akbar. Dikira makmum yang di belakang imam ini ruku', maka makmumnya ruku'. Setelah ruku' kemudian imam membaca takbir lagi Allahu Akbar. Makmum mulai bingung. Loh kok Allahu Akbar kok enggak sami Allahu liman hamidah? Mungkin imamnya lupa. Setelah itu kemudian Allahu Akbar, makmum yang di belakang sujud. Allahu Akbar, makmum yang di belakang bangun dari sujud. Allahu Akbar, sujud lagi yang kedua. Setelah sujud yang kedua, imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya bingung. Akhirnya yang terjadi ini terjadi kenyataan, bukan umpama. Makmum yang di belakang sudah tidak diteruskan sholatnya, akhirnya pulang. Jadi imamnya sholat sendiri, bukan sholat sendiri, sholat dengan diikuti beberapa makmum yang di depan saja. Setelah sholat selesai, ketika akan khutbah, makmumnya akan khutbah, melihat makmumnya sudah tinggal yang di depan, yang di belakang sudah tidak ada. Ini juga bertanya-tanya, kok makmumnya wis gak enek gitu ya, kok makmumnya wis gak enek, hanya tinggal sedikit. Setelah selesai sholat diceritakan makmum tadi setelah rakaat yang pertama banyak yang pulang karena mereka keliru sholatnya, dikira ruku' sampai sujud, ternyata imam kembali mengulang takbir lagi. Akhirnya ya sudah, kejadian itu sampai sekarang selalu diingat ya, dan akhirnya ya di masjid-masjid itu sebelum sholat biasanya diingatkan. Jadi disampaikan nanti sholatnya begini-begini disampaikan. Wes, terakhir dalam bab sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini, mumpung ini nanti juga sebentar lagi ini kita akan bertemu dengan Idul Adha.
kesunahan membaca takbir atau yang biasa kita kenal dengan takbiran. Itu ada perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau dalam hari raya Idul Fitri, kesunahan takbir itu dimulai sejak terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal atau pada akhir bulan Ramadan, yaitu pada waktu maghrib. Itu sudah mulai disunahkan untuk membaca takbir. Kapan membaca takbirnya? Ya sewaktu-waktu, tidak ada batasannya, di luar sholat atau setelah sholat. Bukan di luar sholat ini sebelum memulai sholat atau setelah selesai sholat, itu juga disunahkan untuk membaca takbir sepanjang malam. Selesainya sampai kapan? Sampai imam naik ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Baru kesunahan takbir itu sudah selesai, tidak disunahkan lagi. Itu dalam sholat Idul Fitri. Tapi dalam hari raya Idul Adha, kesunahan takbir itu dimulai sejak terbitnya fajar pada hari Arafah. Sejak terbitnya fajar pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Insya Allah tahun ini hajinya haji akbar, karena wukuf di Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Jadi pada hari Jumat nanti ketika para jamaah haji wukuf di Arafah, itu sudah disunahkan takbir sejak waktu subuh. Tapi takbirnya ini terbatas loh ya. Ini yang perlu diingat, terbatas. Kapan waktunya? Hanya disunahkan setelah selesai sholat fardu. Halo? Hanya disunahkan takbir itu setelah selesai sholat fardu. Yang terjadi ini banyak di tempat-tempat di sekeliling kita, di musola atau di masjid, itu takbiran itu dipakai pujian. Setelah azan, pujiannya nganggo takbiran. Itu hanya boleh dilakukan untuk sholat maghrib malam hari raya sampai sholat subuh saja. Jadi takbirannya digawe pujian untuk sholat maghrib, untuk sholat isya, dan untuk sholat subuh pas hari raya itu boleh. Tapi pada hari Arafah tanggal 9 sebelum hari raya, 1 hari sebelum hari raya, itu takbirannya hanya disunahkan setelah sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu, setelah takbiran sudah tidak lagi disunnahkan. Itu yang harus saman pahami. Jadi namanya takbir muqayyad. Itu nanti saman di Google saman cari juga ada istilah takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak itu hanya pada mulai waktu maghrib sampai dengan sebelum dilaksanakan sholat hari raya, itu namanya takbir mutlak. Jadi sepanjang waktu diperbolehkan. Tapi selain waktu maghrib sampai sebelum imam melaksanakan sholat hari raya, itu takbirnya namanya takbir muqayyad, dan itu khusus pada hari raya Idul Adha. Ini hanya disunahkan setelah sholat fardu. Jadi nggak boleh misalnya pas hari raya Idul Adha sampean sholat zuhur mariadan takbiran, atau sholat asar mariadan takbiran. Nggak boleh. Itu namanya pas hari raya itu sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya, itu hanya disunahkan setelah selesai sholat fardu. Namanya takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yang disebut dengan hari tasyrik. 13 Dzulhijjah itu sampai waktu asar saja, itu terakhir batasannya. Jadi kalau nanti wukufnya hari Jumat, berarti setelah sholat subuh
Setelah sholat subuh hari Jumat itu sunnah membaca takbir dipimpin oleh imam 3 kali sudah cukup. Sholat zuhur takbirnya juga setelah sholat. Setelah asar juga takbirnya setelah sholat. Baru maghrib mari adzan sampai takbiran bebas diperbolehkan sepanjang waktu. Mari maghrib kemudian isya juga boleh setelah adzan sampai takbiran. Subuh juga boleh setelah adzan sampai takbiran. Bahkan setelah sholat sampai takbiran terus sepanjang waktu sampai sebelum imam memulai sholat hari raya. Baru setelah selesai hari raya, setelah selesai sholat hari raya, itu namanya pas hari raya, takbirannya hanya diperbolehkan, disunahkan setelah selesai sholat fardu. Besoknya tanggal 11 namanya hari tasyrik yang pertama, itu juga setelah sholat fardu. Besoknya lagi tanggal 12 itu juga hanya setelah sholat fardu. Tanggal 13 itu hari terakhir disunahkan takbir, itu juga setelah sholat fardu. Mudah-mudahan di sini nanti santri-santri faham ya. Riyoyo adzan zuhur, mari adzan zuhur takbiran. Riyoyo mari adzan asar takbiran, belum boleh. Ya, jadi yang boleh takbiran setelah adzan itu hanya maghrib pas malam hari raya sampai subuh hari raya itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah yang kita lakukan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.